Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan seluruh para tamu undangan yang boleh hadir dalam Indonesia di Pasar Rebo ini, dan juga keluarga dari Bang Roy dan juga keluarga dari Manulang yang boleh hadir dalam kebaktian sederhana kita dalam perayaan ulang tahun yang ketiga di Gereja GKI Pasar Rebo. Bapak Ibu sebentar, karena sudah jam 1, saya pikir juga tidak cukup banyak waktu kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kampung tengah mungkin sudah mulai bernyanyi dan berlari menuju ke sana kemari untuk mencari sesuatu nasi. Oleh sebab itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu di bawah sebuah tema gereja yang dikasihi, yang terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan yang disampaikan, bahkan yang diwahyukan oleh Tuhan dan yang dipakai Yohanes di dalam menyampaikan pesan kepada gereja, menjadi sebuah pesan yang menjadi sebuah perenungan bagi kita juga di masa sekarang ini. Ada banyak gereja yang disampaikan pesan, dan ada banyak firman Tuhan yang sudah diberikan di berbagai gereja-gereja di dalam pemberitaan daripada Yohanes. Namun di dalam setiap gereja yang di dalam pemberitaan itu, tidak bisa dipungkiri ada teguran, ada nasihat, dan ada juga pujian yang diberikan oleh Yohanes kepada gereja yang dia beritakan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi sebuah keunikan, bahkan yang menjadi sebuah berkat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, bahwa di sini kita melihat bahwa tidak ada teguran yang disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat yang ada di dalam Philadelphia. Semua pujian yang disampaikan menjadi sebuah perenungan bagi kita, bagaimana gereja Tuhan apakah masih tetap ada di dalam sebuah pujian atau berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sendiri bahkan di dalam sebuah gambaran Yesus dikatakan menjadi sebuah mempelai daripada laki-laki. Bahkan kita adalah orang yang percaya digambarkan menjadi umat Tuhan atau mempelai perempuan daripada Sang Kristus itu sendiri. Jadi gereja adalah kita sendiri sebagai orang yang percaya, sementara Yesus Kristus sendiri adalah mempelai laki-laki yang disandingkan untuk kita boleh menjadi ikut di dalam sebuah perkawinan anak domba itu sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita coba melihat daripada sekilas daripada gereja yang dikasihi Tuhan, berarti kita ini adalah gereja. Kita adalah umat Tuhan. Orang yang percaya itu adalah gereja dan yang dikasihi. Mengapa tidak ada, saya coba tuliskan, dilanjutkan, atau gereja yang dikasihi Tuhan? Mengapa hanya berhenti kepada gereja yang dikasihi?
Apakah Bapak Ibu Saudaraku saat melihat daripada tema ini, gereja yang dikasihi, Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa gereja ini dikasihi oleh setan? Atau Bapak Ibu berpikir bahwa ini dikasihi oleh saya sendiri? Tetapi tentunya kita harus berpikir bahwa saat dikatakan gereja yang dikasihi, maka tujuan kita, maka kita sudah harus berpikir bahwa itu adalah gereja, bahwa Tuhan yang mengasihi gerejanya sendiri. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepertinya gereja yang ditonjolkan, umat Tuhan yang ditonjolkan, orang percaya yang ditonjolkan, sementara Tuhannya di mana? Nah, itulah yang kita lihat di dalam sebuah ketika Yesus diserahkan kepada para mahkamah agama dan ahli-ahli Taurat ingin disalibkan. Yesus harus dikeluarkan, Yesus harus diseret, Yesus harus dibuang keluar daripada Yerusalem, keluar untuk membebaskan manusia itu sendiri. Yang seharusnya Yesus sendiri harus ada di kota yang suci itu, tapi saking kotornya menurut orang-orang Romawi pada waktu itu, maka Yesus harus terbuang keluar dari kota Yerusalem yang dianggap suci itu. Terus di mana manusianya? Maka ada satu kalimat yang dilontarkan, bahkan pertanyaan yang diserukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Allahku, Allahku, di manakah? Mengapa engkau meninggalkan? Tapi Alkitab tidak ada memberikan sebuah jawaban ketika Yesus berseru kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada jawaban yang diberikan oleh sang Bapa kepada sang anak itu sendiri. Ketika sang anak mempertanyakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang menjadi sebuah pertanyaan karena tidak ada jawaban. Yang seharusnya gereja Tuhanlah yang harus menjawab, mengapa Allah meninggalkan sang anak? Harusnya kita harus berani menjawab, oleh karena keberdosaan kita sendiri. Mengapa Allah harus meninggalkan saat Dia harus bisa? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi umat Tuhan yang menjadi prioritas seolah-olah Yesus sendiri tidak terlihat. Yesus harus dibuang, dipinggirkan, supaya umat manusia itu dibangkitkan dan selamat. Dan ketika Yesus sendiri juga membasuh kaki daripada murid-muridnya, coba Yesus sendiri harus turun menjadi seorang hamba untuk membasuh kaki daripada murid-muridnya. Yang utama siapa di sini? Yang utama Yesus mengambil rupa seorang hamba, tapi yang menjadi utama bagaimana murid-murid itu pergi di dalam memberitakan Injil kebenaran itu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, gereja yang dikasihi menggambarkan kepada kita betapa mengasihinya Tuhan kita atas gerejanya, seolah-olah Yesus Kristus itu sendiri tidak terlihat, namun kita untuk diangkat menjadi gereja yang mulia, untuk menjadi gereja yang dapat berkenan di hadapan. Jadi lantas bagaimana gereja yang dikasihi Tuhan? Jadi bagaimana gereja yang dikasihi Tuhan? Yang boleh saya ambil beberapa poin di sini. Yang pertama adalah ada jalan yang selalu terbuka. Di sini di ayat yang ke-7 dikatakan, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Filadelfia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada dapat satupun yang menutup gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izin saya sampaikan Ibu Gembala menjadi sebuah perenungan dan juga menjadi sebuah pergumulan, termasuk saya sendiri, termasuk kita yang ada di gereja ini di Gedung Pasar Rebo. Jangan pikir Bapak Ibu Saudaraku bahwa gereja kita ini berdiri walaupun kita kecil, tapi akan saja di sini. Tidak. Bapak Ibu sendiri tahu bahwa gereja kita ini sedang ini, bahkan boleh dikatakan ini boleh ditutup oleh orang-orang yang tidak berkenan dengan gereja. Sementara gereja kita ini kecil. Saya pikir kita juga ibadah kita yang kita adakan juga tidak terlalu besar-besar amat. Tetapi kehadiran di gereja kita ini membuat orang-orang yang ada di sekitar kita tidak nyaman. Sehingga kita harus setiap hari didatangi. Mulai daripada RT, mulai daripada lurah, mulai daripada camat, sampai gereja kita ini sumpah sudah sampai kepada tingkat provinsi pengaduan bahwa gereja kita ini sedang masalah.
Jadi saya ingin coba menyampaikan dan juga meminta pertolongan doa kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya coba melihat daripada kebenaran firman Tuhan. Jikalau Tuhan yang membuka, tidak ada satu dapat yang menutup jalan. Tapi ketika Tuhan yang sudah menutup, maka tidak ada satupun yang dapat membuka jalan itu. Jikalau gereja Tuhan ini, Gapting Pasar Rebo ini, memang Tuhan izinkan tetap terbuka dan juga ada, maka Tuhan akan membela gereja. Amin. Gereja Tuhan akan dibela. Kekuatan kita seberapa sih? Apa sih kekuatan kita dibandingkan dengan mereka? Kita sadar kita ini minoritas. Tapi bersyukur gereja Tuhan ini dalam penjagaan Tuhan 3 tahun Tuhan masih sertai gereja Tuhan. Bukan kekuatan setiap orang-orang dalam tim penggembalaan dalam gereja ini, tapi kami tahu dan menyadari bahwa Tuhan masih berkenan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan dalam gereja Gapting Pasar. Jadi gereja yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat daripada jemaat yang pesan yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Philadelphia adalah gereja. Ketika gereja itu berada, maka Tuhan itu akan selalu membuka jalan. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membuka, maka Tuhan juga akan terus menyelesaikan pekerjaan. Coba gambaran daripada Musa, hamba Tuhan daripada Musa. Ketika Tuhan memutus dan memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di belakang itu ada tentara Firaun, di depan itu ada laut Teberau, sampai ke kiri kanan memang ada, tidak ada dari jalan. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada jalan buntu di dalam iman Kristen. Selalu ada pengharapan di dalam. Tidak ada jalan buntu. Mereka berpikir mungkin orang-orang Israel berteriak, kami harus mati di tempat ini, kami harus dikuburkan di tempat ini. Karena memang melihat di belakang ada tentara yang sudah ingin membunuh mereka. Di depan ada laut yang mungkin mereka tidak seberangi, tapi bersama dengan Tuhan ada jalan yang terbuka yang Tuhan terus catakan bagi orang yang percaya kepada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, sekali lagi bahwa gereja yang dikasihi oleh Tuhan adalah gereja yang akan selalu terbuka jalan bagi orang yang terus berseru kepada Tuhan. Jadi kiranya Tuhan terus boleh berkenan untuk boleh menyatakan belas kasihannya bagi gereja di Gapting Pasar Rebo ini. Dan poin yang kedua yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku adalah gereja yang dikasihi adalah gereja yang mengakui kelemahan. Jadi saya pikir perlu kita coba melihat dan coba merenungkan sedikit. Seolah-olah kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus itu seolah-olah jauh daripada kata kelemahan. Seolah-olah kita enggan untuk menyatakan kelemahan kita. Seolah-olah itu menjadi sebuah virus ketika kita menyampaikan kelemahan ataupun curhat kepada seseorang dengan mengungkapkan kelemahan kita. Tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Di ayat di sini dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak. Jadi dari mimbar ini saya coba ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Bapak Ibu Saudara akan merasa seperti risih, ya mungkin ya, memang mungkin tidak semua akan merasa seperti risih jikalau ada seorang hamba Tuhan atau seorang gembala pendeta yang mungkin mencurahkan kelemahannya. Lantas jemaat Tuhan akan berpikir, kalau gembala sendiri sudah mencurahkan kelemahannya, lantas jemaat Tuhan mau bercerita kepada siapa lagi? Seolah-olah gembala ataupun pendeta itu tidak ada kelemahan. Menjadi sebuah salah dalam pemandangan iman Kristen. Kalau gembala aja pendetanya sudah berbicara soal kelemahan, lantas kemana lagi? Jemaat mau berseru kemana lagi? Bukankah jemaat Tuhan harus berseru, menyampaikan kelemahannya dan lain sebagainya kepada gembalanya, pendetanya dan lain sebagainya? Tapi jika pendetanya, gembalanya sudah bercerita hal yang demikian, lantas kemana siapa lagi? Tetapi Alkitab mengajarkan di sini di dalam jemaat yang ada di dalam Philadelphia ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja yang dikasihi Tuhan adalah gereja yang mengakui kelemahan, gereja yang mengakui batas kekuatannya, gereja yang mengakui bahwa saya Tuhan tidak kuat, saya tidak mampu, oleh karena saya tidak kuat, karena saya lemah, maka perlu Tuhan ada membimbing. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu Saudaraku ketika ada seorang hamba Tuhan yang mungkin bercerita, oh
Masa sih hamba Tuhan begitu? Jangan. Hamba Tuhan juga manusia. Dia juga bisa lemah. Dia juga tahu batas kesalahan. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22, 42 sampai 44 ya. Ini adalah ketika Yesus ada di Taman Getsemani sedang berdoa ya. Di sini dikatakan mulai 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi lakukanlah kehendakmu, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Coba lihat dari ayat ini. Yesus sedang berdoa. Ya, Yesus sedang berdoa, dan ketika dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan melalui para malaikat, tetapi mengapa Tuhan Yesus berkatakan di sini, kok dia semakin ketakutan? Apa yang salah? Saat Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya melalui pertolongan yang Tuhan berikan dari orang-orang yang di sekitar kita, tapi mengapa kita semakin khawatir, semakin takut? Apa yang salah? Sehingga lantaskah kita berdoa? Saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita memohon pertolongan kepada Tuhan, lantas apakah kita tidak pernah merasa kekhawatiran lagi? Alkitab mengajarkan saat kekuatan itu pun sudah ada, sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita, tetap ada namanya rasa kekhawatiran di dalam hidup kita. Jadi jangan selalu sok menjadi seorang pahlawan atau Superman yang merasa kuat terus. Sudah diberikan kekuatan sendiri pun merasa khawatir kok. Harusnya kalau saya berada di kerja, contohnya saya bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia, ya, mengeluarkan terjemahan Alkitab terjemahan baru, maka saya akan membalikan Alkitab ini. Baru ini dalam pandangan logis manusia, maka ini yang benar. Coba digeser ke sini. Ya, kita geser ya. Jadi ini masih ayat yang sama tapi kita geser. Lukas 22 ayat 44 sampai 42. Jadi kita geser ya, kita balik. Jadi ini yang sebenarnya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi orang yang takut maka dia akan bersungguh-sungguh berdoa. Habis dia bersungguh-sungguh berdoa, maka seorang malaikat, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka ada malaikat Tuhan yang memberikan kekuatan. Habis itu apa? Maka ya Bapakku, jikalau berkenan ambillah cawan. Harusnya begitu. Kalau gambaran kita, saat kita mau berdoa kepada Tuhan, maka ada kekuatan, maka kita akan mengakhiri, ya Tuhan, jika mau kehendak-Mu yang terjadi. Harusnya begitu ya, tapi tidak. Alkitab mengajarkan bagi kita saat kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan melalui malaikat dan orang-orang yang di sekitar kita, namun tetap ada rasa kekhawatiran dan kelemahan dan ketidakmampuan dalam semua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja yang dikasih ini adalah gereja yang tahu porsinya, bahkan tahu batas kekuatannya, bukan merasa sok jagoan, bukan merasa sok paling kuat, bahkan bukan merasa paling bisa untuk melakukan segala sesuatu. Karena ada dua hal di dalam hidup ini, bisa merasakan dan merasa bisa. Ada dua opsi, kita bisa merasakan dan merasa bisa. Jadi yang mana kita? Tidakkah bisa merasakan atau kita selalu merasa bisa dalam hidup ini? Tapi Alkitab mengajarkan kita istilah bahwa umat Tuhan yang dikasihi oleh Allah itu sendiri, dia sangat menyadari batas kekuatannya, menyadari batas di mana kelemahannya, maka dia perlu berdoa supaya dapat tolong kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang perlu saya berikan bagi Bapak Ibu Saudaraku adalah yaitu gereja yang dikasihi oleh Tuhan adalah gereja yang menuruti dan melakukan firman. Itulah gereja yang dikasihi melalui surat yang ada disampaikan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Di sini dikatakan di ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, secara sederhana dari ayat ini boleh dapat kita petik bahwa gereja yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang selalu berjalan dalam menuruti kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir di situ dikatakan adalah gereja yang dikasihi Tuhan, adalah jelas adalah gereja yang tidak pernah menyangkal imannya kepada Kristus. Karena ada banyak
waktu yang akan kita lihat ke depan. Mungkin di seberang kita, mungkin di depan kita, mungkin di belakang kita, terlalu banyak kita dengarkan di perjalanan, di tengah perjalanan mereka kembali, maka tidak lagi percaya kepada Kristus. Karena dengan banyaknya pergumulan hidup, karena mungkin kebutuhan yang tidak mungkin bisa dicukupkan, atau mungkin oleh karena persoalan dan lain sebagainya, sehingga imannya tidak mungkin kuat bersama dengan Kristus, maka mungkin mereka akan meninggalkan dan meninggalkan Kristus. Tapi di sini katakan, maka di dalam ujian kita, sekali Yesus tetap yakinkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, bahkan Tuhan sudah berikan kekuatan itu. Sadarilah, tetap masih ada kelemahan dan ketidakmampuan. Walaupun kekuatan itu ada, tapi kamu tetap masih ada kelemahan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam gereja Tuhan, di gereja Lempi Pasar Rebo yang ketiga tahun. Tuhan Yesus sudah menyatakan belas kasihannya, dan kita memohon kepada Bapa untuk saudara doakan kami